Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue hari hari Kamis hari Kamis tidak ada konten karena gue ada kegiatan, tidak ada waktu, ingin istirahat juga. Tapi kali ini konten lagi nih di Football United membahas terkait dengan proses penjualan Manchester United, penjualan secara minoritas tentu saja yang sampai dengan saat ini masih belum ada, masih tertahan ya kesepakatan ini, dan menimbulkan mungkin beberapa pertanyaan bagi fans Manchester United termasuk juga Sobat Football United. Sebenarnya apa ya, akan masuk nggak sih Sir Jim Ratcliffe ini, niat nggak sih ini Glazer dalam menjual kepemilikan Manchester United secara minoritas dalam menambah dana ya untuk Manchester United, karena memang situasinya kan sulit. Kemarin ada Qatar tapi tidak jadi masuk. Sir Jim Ratcliffe yang dipilih kabarnya sudah akan selesai, waktu sudah dekat kabarnya. Ada yang memberikan informasi ketika jeda internasional ini akan diselesaikan. Tapi weekend ini Manchester United atau Liga Inggris akan bergulir lagi. Masih belum ada peresmian terkait dengan masuknya Sir Jim Ratcliffe ke Manchester United. Kopi dulu sebentar, bismillah. Ya, dari Sky, Cafe Solhekol ini memberikan informasi di wawancaranya. Akan gue artikan dulu seperti biasa. Nanti akan gue bahas secara ringan amatiran. Ya, seberapa dekat ini dia mendapatkan 25%. Saya selalu mengatakan kalau kita sangat dekat. Kita berharap ada pekan ini sebenarnya pengumuman, tapi pengumuman ini belum ada. Dan saya pikir kita tidak akan mendapatnya sampai dengan pekan depan. Kenapa? Karena besok adalah Thanksgiving di Amerika dan pasar saham akan ditutup beberapa hari. Jadi tidak akan terjadi sampai dengan pekan depan sampai kita akan mendapatkan pengumumannya. Karena apa yang Sir Jim Ratcliffe berusaha untuk lakukan adalah membeli 25% kepemilikan Manchester United yang dari Glazer ya. Jadi dia akan berusaha untuk menegosiasi untuk hal tersebut dan membeli kepemilikan 25% yang terdaftar di New York Stock Exchange. Ini sangat rumit. Dia harus memberikan penawaran resmi terhadap kepemilikan tersebut, dan ini kenapa kok hasilnya ini lebih lama dari yang diperkirakan. Tapi semuanya masih berharap kalau kesepakatan ini akan terjadi yang setelah lebih lama ya dari yang kita perkirakan. Tapi semua harus bersabar. Ini telah 1 tahun ya. Jadi beberapa hari lagi tidak akan membuat lebih banyak perbedaan. Ditanyakan tentang setelah 1 tahun ini ya, apa yang akan ini kan cukup lama nih, apa pengaruhnya di dalam dan luar lapangan. Manchester United ini berada di ketidakpastian. Mari kita bicara tentang di luar lapangan apa yang terjadi dengan saham Manchester United. Lihat ini di sini. 1 tahun yang lalu ketika Manchester United strategic review yang bisa saja menuju ke Glazer menjual Manchester United. Lihat bagaimana di saham ini dari $13 langsung ke $23 per saham. Lalu sepanjang tahun ini naik dan turun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika tinggi biasanya ketika mereka ini dihubungkan dengan Qatar untuk dikabarkan ada tawaran terbaru atau sudah dekat ya untuk menyelesaikan penawaran untuk membeli Manchester United. Lalu ketika saham ini turun, ini ya laporan sebaliknya, ketika ini tidak berlangsung baik atau Glazer tidak sepakat dan lain-lain ya. Dan di tahun September 2023 Anda lihat September karena turun dalam. Kenapa? Karena ada laporan kalau Sheikh Jassim dari Qatar ini tidak jadi
menawar Manchester United. Dan Anda lihat sekarang ini sekitar $19 ya. Kita berharap Sheikh Jassim pekan depan akan menawar sekitar $33 per saham. Jadi dia memberikan untuk meyakinkan ya 25% kepemilikan yang dia butuhkan untuk menjual ke Sheikh Jassim. Ke Sir Jim Ratcliffe kok Sheikh Jassim. Sir Jim Ratcliffe. Jadi itu tadi yang dikabarkan oleh Cafe Solhekol, bagaimana memang apa yang memperlambat ini adalah situasi administratif ya. Lebih ke sana, Sheikh Jassim ini yang ingin membeli 25% ternyata karena Manchester United ini juga ada hubungannya dengan stock exchange ataupun pasar saham di New York sana, sehingga ya hal administratif lah ini yang masih menghambat masuknya Sir Jim Ratcliffe ke Manchester United. Dari situ gue simpulkan sementara memang baik itu Glazer maupun juga Ineos, Sir Jim Ratcliffe sama-sama ingin terus melanjutkan nih, bahkan semakin dekat. Walaupun demikian belum bisa diketahui secara pasti ya kapan. Dan menurut gue ini tadi ditanyakan ya apakah ada pengaruhnya di dalam maupun di luar lapangan, tapi tadi lebih dijelaskan oleh Cafe Solhekol secara apa yang terjadi di luar lapangan ya kan. Sementara di dalam lapangan menurut gua jelas ada pengaruhnya bagaimana Manchester United dilanda ketidakpastian, dan ini berpengaruh sampai dengan kondisi squad, mungkin juga Erik ten Hag, orang-orang yang bekerja dengan Erik ten Hag, karena kan mereka ini seperti kayak mata rantai ya, satu dan yang lainnya saling berkaitan. Dan menurut gua sudah setahun Manchester United seperti ini, gua pun juga mengharapkan ini akan segera berakhir. Mungkin bagi beberapa, kalau tidak justru banyak ya, fans Manchester United maupun juga Sobat Football United ini tidak seperti yang diharapkan. Artinya banyak di awal itu sangat menginginkan, termasuk gua secara dengan amatiran, Qatar, Sheikh Jassim untuk masuk. Namun itu tidak terjadi, dan yang gua harapkan sekarang ini adalah siapapun itu, apapun itu, cepat segera dituntaskan, cepat segera disimpulkan, disepakati. Kenapa? Karena Manchester United bukan hanya sebagai klub, tapi juga skuad yang bertanding, karena komponennya satu dan yang lainnya saling terkait. Gue harapkan ya bisa stabil. Stabil ini bisa diraih dengan kepastian-kepastian yang ada di klub itu sendiri. Richard Arnold sudah cabut, tapi belum bisa mendatangkan sosok yang permanen. Kenapa? Ya karena kesepakatan ini belum akan terjadi, sehingga CEO interim ya kan. Lalu situasi dengan John Murtough juga tidak jelas nih akan seperti apa, dan situasi dengan CEO John Murtough dan mungkin direktur-direktur yang lain ini kan juga akan berpengaruh dengan situasi Erik ten Hag. Situasi Erik ten Hag akan memiliki pengaruh juga dengan skuadnya. Bagaimana? Mungkin ada yang berpikiran, tapi kan pemain, manajer kok bisa berhubungan dengan direktur-direktur bahkan CEO. Jangan lupa pemain-pemain ini juga memiliki agen-agen. Agen-agen ini memiliki kepentingan yang bermacam-macam. Mereka tentu saja ingin pemain yang diwakili oleh agen-agen ini juga mendapatkan hal yang terbaik, servis yang terbaik, situasi yang terbaik, value yang terbaik. Dan ini kan bisa didapat juga dengan komunikasi yang rutin dengan pihak klub. Nah, saat ini pihak klub ini siapa? Ini kan tidak pasti. Sehingga ketidakpastian ini salah satu contoh saja. Ini akan memberikan banyak ketidakpastian hal yang lain. Bagaimana soal masalah perpanjangan kontrak, siapa yang akan dilepas, siapa yang akan didatangkan. Banyak sekali, dan ini kan hal yang berlangsung sehari-hari menurut gue di klub manapun ya, apalagi di klub yang besar dan sudah mapan dan juga modern, termasuk juga Manchester United. Sehingga mungkin ini situasi yang bukan diidamkan ataupun diimpikan di awal,
Tapi sekarang menurut gue adalah bagaimana ini harus segera tuntas. Kabarnya Sir Jim Ratcliffe akan memiliki tim sendiri yang terkait dengan Sporting yang akan masuk. Ini juga bisa terrealisasi dengan cepat. Karena ketika kesepakatan dicapai, lalu pihak dari Ineos Sir Jim Ratcliffe ini masuk ke Manchester United, orang-orang baru ini akan menempati beberapa posisi. Dari situ menurut gue titik nolnya akan mulai. Artinya titik nol dalam hal manajemen klub secara makro, secara besar. Dan pastinya juga akan menyinggung hal-hal yang mikro ya, bukan hanya soal masalah Erik ten Hag dan juga penampilan di atas lapangan, tapi hal-hal strategik yang lain, kebijakan transfer masuk, transfer keluar, gaji, negosiasi gaji, komunikasi dan lain-lain. Menurut gue ini akan banyak perubahan. Dan perubahan yang banyak ini yang akan terjadi, ini kan juga step by step, sehingga semakin cepat kesepakatan ini terjadi, semakin cepat pula perubahan itu akan segera dimulai. Tujuannya adalah Manchester United supaya juga tidak terlalu tertinggal nih dalam hal proses itu sendiri. Yang gue masuk tertinggal aja gue tidak bandingkan dengan klub lain, tidak ya, tapi gue bandingkan dengan Manchester United itu sendiri ya. Semakin lama proses ini dimulai ya semakin tertinggal juga nih perubahan yang akan terjadi di Manchester United, dan menurut gue ya makin cepat makin baik. Kurang lebih demikian tadi gue artikan dan gue obrolin secara ringan amatiran. Mudah-mudahan proses administratif ini yang ternyata memang kompleks ya, tidak seperti membeli kacang goreng di warung bahwasanya. Dan ini kan juga sering dikabarkan, disinggung dulu sih ya, mungkin berapa bulan yang lalu, kenapa kok Qatar ini tidak kunjung selesai. Ada juga yang mengabarkan ya proses administratifnya yang juga rumit, dan ini pun juga akhirnya dialami oleh pihak dari Sir Jim Ratcliffe. Kita nantikan saja kalau ada update lagi, insya Allah akan gue sampaikan di channel ini, Football United ringan amatiran ala gua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.